Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu setia, si hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara dengan iman. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Berapa banyak yang percaya janji Tuhan, saudara? Amin. Janjinya ya dan amin, amin. Yes. Apapun pergumulan kita, satu hal yang kita percaya, Tuhan setia bagi setiap kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, yuk beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Yang mau mengalami Tuhan pagi hari ini katakan amin. Yang mau mengalami hadirat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan antusias kita berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Yang mau katakan amin. Mari dengan iman kita perkatakan Mazmur 91, saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak akan pernah kami sanggup membalas segala kebaikan-Mu. Kau lahir untuk mati, pengorbanan-Mu sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan, sempurnalah kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Kasih-Mu, setiamu, kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih cinta-Mu, pengorbanan-Mu, anugerah-Mu nyatalah bagi kami. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Tiada yang lebih indah selain di hadirat-Mu Tuhan. Kau menikmati Engkau pagi hari ini. Yesus, Yesus, Yesus. Sejauh
selamatkan kami Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh kasih-Mu, oleh cara-Mu, Kau tebus dosa kami. Tiada kata lain selain kasih-Mu, karya penebusan-Mu Tuhan. Mari saudara saja katakan betapa besar Dia saudara, bahwa yang terbaik di hadirat Tuhan, bahwa yang terbaik di hadirat Tuhan. Biarlah manis kau dengar segala pujian kami dari tempat ini. Kami persembahkan pujian kami bagi Yesus Raja kami. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku menikmati Engkau, Yesus Tuhan.
Yang terbaik dari surga Tuhan, yang terbaik dari surga, turunlah di tempat ini, turunlah di tempat ini Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Apapun persoalan saudara, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Temui Dia, temui Yesus, sampai hatinya, sampai hatinya. Terus Kau melawat siap hati kami Tuhan. Terus Kau melawat kami Bapa. Kau menghampiri kami pribadi lepas pribadi. I need you more, I need you more. Kau menghampiri kami I need you more, I need you more. I need you more, I need you more. I need you more, I need you more. I need you more. Oh Jesus, mujizat-Mu Kau nyatakan saat ini di tempat ini. kami mau beristirahat di hadirat-Mu Bapa. Biarkan kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Hadapi setiap pergumulan persoalan kami. Di hadirat-Mu tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Memperoleh damai sejahtera. Jesus Kau yang ku perlu. Kami memperoleh sukacita Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera yang Kau yang membutuhkan Tuhan, saudara, angkat tanganmu. Yesus hadir saat kita berseru. Yesus datang saat kita memanggil namanya. Tangan Tuhan turun ketika engkau angkat tangan. Setiap waktu yang kami miliki Bapa, tempat Kau tinggalkan. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku.
ku pinta pagi ini, satu hal yang ku pinta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidup. Lebih lagi katakan, tiada yang lebih indah, ada yang indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu yang ku pinta, satu yang ku pinta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari dengan bangga tepuk tangan di atas kepala. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami deklarasikan kemenangan kami, Tuhan. Saat kami ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan bertahta di atasnya, dan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang putus asa hari ini mendapat pengharapan yang baru, pulang dari tempat ini membawa perubahan, membawa kemenangan, membawa pemulihan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus mati, Yesus bangkit, memberikan kehidupan bagi setiap kita. Yang semangat saudara tepuk tangannya. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamat, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan.
is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kebaikannya lebih dari hidup, amin. Kebaikannya melebihi pergumulan kita, saudara. Yesus terlebih besar dari semua apa yang dapat kita rasakan. Amin. Amin. Yang bersuka cita tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian kami. Yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Yang berkata, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang berkata, surga bumi menyembah di hadapannya bagi Dia. Yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Tepuk tangan sama-sama ya. Sama-sama katakan, bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Bumi sujud menyembah Tuhan Yesus. CHS menyembah Tuhan Yesus. CBL menyembah Tuhan Yesus. LBS menyembah Tuhan Yesus. GSI menyembah Tuhan Yesus. Dari Jamrut menyembah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Kami membawa persembahan kami bagi Tuhan sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, kita akan bawa anak-anak kita, saudara, untuk diurapi Tuhan. Mari sekolah minggu boleh masuk ke ruang ibadah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Baik. Bapak Ibu, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita kepada mereka, biarlah anak-anak kita, anak-anak yang diberkati Tuhan. Jadi roh takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua dan taat takut akan Tuhan. Baik, mari saya mengajak kita semuanya untuk mengarahkan tangan kita melepaskan berkat, kita lepaskan doa buat mereka. Tuhan Yesus, ketika kami mengarahkan tangan kami kepada anak-anak kami, doa kami kiranya Tuhan berkati perjalanan hidup mereka, berkati masa kanak-kanak mereka, berkati pertumbuhan mereka, berkati masa muda mereka, berkati masa depan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pemeliharaan-Mu senantiasa sempurna atas mereka Tuhan. Jagai mereka, berkati mereka Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas. Tuhan berkati. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ketika kami berkata dalam nama Yesus, anak-anak kami diberkati Tuhan. Anak kami diurapi Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Sehingga mereka mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu
kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyerahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. Gereja Betel Indonesia tidak membaptis anak, tetapi kita akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini ada keluarga dari Pak Freddy Nababan dan Endrianto Nababan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa, ketika hari ini kami berdoa buat anak-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Ketika menyerahkan anaknya Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas anak kami Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Irene Agatha Nababan. Menurut iman kedua orang tua, engkau hari ini diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mujizat, pertolongan, perlindungan Tuhan nyata. Diberkati engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Diberkati masa muda, masa kanak-kanak, diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah engkau Tuhan dalam nama Yesus. Elvan Tristan Nababan. Menurut kedua orang, iman kedua orang tua, hari ini engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka kiranya penyertaan Tuhan nyata atasmu. Diberkati masa pertumbuhan, masa kanak-kanak, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan yang sempurna terjadi nyata, turun atasmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Efran Nathan Nababan, dalam nama Yesus, menurut iman kedua orang tua, hari ini engkau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka kiranya diberkatilah perjalanan hidupmu. Diberkatilah masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, masa depan dan masa muda. Dalam nama Yesus, kau ada di dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna turun atasmu. Tuhan berkati Tuhan. Bapak Henry Jeto Nabapa, dalam nama Yesus, karuniakan dia seorang imam yang membawa keluarga ini. Diberkati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan semakin cinta Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus juga Ibu Rosmaida Siholma Rito Sibarani, Tuhan dalam nama Yesus berkati keluarga ini, berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Graciela Nababan, menurut iman kedua orang tuamu, hari ini kau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka kiranya berkat turun atasmu dalam nama Yesus. Diberkati masa pertumbuhan, masa anak-anakmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, turun atasmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Freddy Nababan, jadikan dia seorang imam, seorang suami yang takut akan Tuhan. Diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberkati dalam nama Yesus rumah tangganya. Juga istrinya, Mas Nida Manuru, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jadikan dia seorang ibu untuk mendidik anak-anak Tuhan, jadi takut akan Tuhan dan keluarga ini diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kembali katakan kita sambil
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami terima ketika kami menikmati semua berkat Tuhan. Maka kiranya apa yang kami persembahkan hari ini ketika kami beribadah, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan Kau hadir memberkati kami. Terima kasih kami nyatakan berkat-Mu turun atas kami sempurna Tuhan. Terpujilah Engkau berbicara atas kami. Kami katakan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan disertai dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kasih senyuman saja. Lihat kanan kiri kasih senyuman saja. Amin. Ya Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Hingga hari ini dalam anugerah Tuhan, kita semuanya dapat berkumpul. Ya. Saya percaya kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasih dan mereka juga mengasihi kita. Dan mereka juga kita rindukan dan mereka juga merindukan kita. Amin ya. Haleluya. Baik. Firman Tuhan hari ini berjudul Lahir untuk Mati. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat 5 dan sampai 8. Sudah ada? Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut. Ketika Bapak Ibu mendengar kata mati, ya, saya sering bertanya siapa mau masuk surga duluan, kan gitu kan? Lalu berikutnya, ya, kalau saya tanya siapa mau masuk surga, pasti semuanya angkat tangan, betul kan? Tapi kalau ditanya siapa yang mau duluan, nggak ada yang duluan. Pokoknya ngantrinya di belakangan kalau ini, ya kan? Tapi kalau ketika kita mendengar kata mati, ya, dalam arti bahwa ketika seseorang mendengar kata mati, bahwa dia pasti kehilangan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nafasnya tidak ada dan kehidupan jasmani pun tidak ada. Ketika Tuhan izinkan kita nih hari ini, ya, temanya agak-agak gimana? Lahir untuk mati. Saya mau bawa dalam kehidupan kita ini, ketika Paulus mencoba memakai kata ini adalah, saya mau bawa, ayo, ketika kita mendengar kata mati, Tuhan inginkan kita mematikan, apa tadi ayat yang di atas tadi? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tuhan suruh meninggalkan, mematikan. Oh ya, kemarin saya ucapkan selamat lahir baru kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti baptisan air. Ada berapa kemarin? 11. Ada 11 orang di hari Minggu tanggal 28
5 Februari kemarin, jam 4 atau jam 5 sore, kita ada baptisan air. Dan ketika seseorang dibaptis selam, ya, artinya memang itu teladan Tuhan. Ketika seseorang sudah ditenggelamkan, itu artinya dimatikan. Manusia lamanya dikuburkan. Katakan haleluya. Manusia lamanya dikuburkan dan dibangkitkan menjadi ciptaan baru, manusia baru. Kalau seseorang sudah dibaptis selam, yang seharusnya dia meninggalkan, mematikan manusia lamanya, perbuatan lamanya. Tetapi banyak nggak kita melihat kalau seseorang sudah dibaptis selam, dia kembali kepada kehidupan lamanya? Banyak melihat? Berarti kalau saya ibaratkan gini Bapak Ibu, kalau seseorang sudah dimatikan, berarti kalau seseorang sudah dibaptis, artinya manusia lama sudah mati, itu bahasa saya adalah itu sudah menjadi bangkai. Setuju ya? Menjadi bangkai. Ketika seseorang sudah dibaptis selam dan bertobat menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, yang seharusnya keharuman Kristus itu nyata, tetapi karena ketika dia kembali kepada manusia lamanya, bangkai kira-kira bertahan berapa lama? Pasti ujungnya nanti akan busuk. Setuju ya? Nah itulah Tuhan minta kita, ketika Tuhan berkata hari ini, ya, ayo kita tinggalkan manusia lama kita, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, demikian ketika kita ini dalam kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan firman, mari, sekali lagi, kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan firman Tuhan atau dengan kehendak Tuhan, mari ketika kita diminta Tuhan untuk mematikannya itu, kita harus meninggalkan. Yang setuju katakan amin. Inilah yang Tuhan minta. Artinya tidak meneruskan atau mengakhiri cara hidup kita yang kemarin. Yang Tuhan minta, kita ini sedang berlari. Hari besok kita nggak tahu. Memang kita punya rencana. Dan hari ini pun, saya habis ini nanti saya akan menguburkan istrinya Pak Sabar, rekan kita, meninggal. Mungkin orang bilang, oh, banyak kita dengar, oh kemarin perasaan baru begini, kita nggak tahu waktu kita. Kita nggak tahu umur kita. Setuju? Saya pun kalau nanti dipanggil Tuhan, kita nggak mau harus siap. Siapa yang bisa menahan kematian? Tidak ada. Pangeran dimanapun, sekaya apapun, walaupun yang sampai sekarang nggak tidur-tidur, nggak bangun-bangun. Siapa itu pangeran apa itu? Ada itu? Udah berapa puluh tahun tuh nggak bangun-bangun. Luar biasa. Yang di Arab kalau nggak salah itu. Wow. Itu di rumah sakit sehari, kita aja seminggu aja di rumah sakit mikir biayanya dan seperti apa. Nah itulah yang Tuhan minta, ayo kembali lagi bahwa kodrat kita sudah diciptakan menjadi manusia baru yang di dalam Tuhan, yang maunya Tuhan minta kita hidup di dalamnya. Nah manusia lahir untuk merasakan kehidupan dan juga belajar mengetahui pelajaran yang diberikan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus punya moto, jadilah manusia pembelajar. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita pulang kampung. Kemana? Wow, saya berarti berhadapan dengan orang-orang yang kampungnya surga. Ya, yakin gak lihat karena gini? Orang surga gak situ?
Kalau kita merasa kampung kita surga, yuk, keharuman Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kalau bicara kematian, memang jangankan dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pun, pasangan kita yang sudah berumah tangga, mungkin meminta ini dan itu, sebuah permintaan, pasti kita mengerjakannya enggak? Walaupun memang enggak sedetik itu, mungkin dia akan berpikir ulang untuk menyenangkan pasangannya. Sedangkan Tuhan itu minta. Kita ini gerejanya adalah mempelai wanita. Kristus itu adalah mempelai pria. Inilah yang diminta mempelai pria, yaitu Kristus untuk para mempelai wanitanya. Berdandanlah sedemikian rupa, ketika sangkakala berbunyi, maka kita siap-siap diubahkan. Nah, ketika manusia lahir, terus bertumbuh, masa kanak-kanak, sekolah, menikah, tua, lalu ujung-ujungnya mati. Siklus inilah yang dijalani manusia. Tapi bukan hanya itu. Ini bicara proses dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan? Selanjutnya. Terhindar dari murka Allah. Kolose 3:5. Ya, karena di situ ada. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena kita lahir bukan untuk sekedar menunggu mati. Amin. Kita lahir bukan untuk sekedar menunggu mati, bukan. Tapi berbicara proses dalam kehidupan kita. Kita justru harus aktif mematikan diri kita demi hidup kekal yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita, yang jaminannya pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saya mendapatkan beberapa hal di ayat 8 dan 9 itu berbicara mendapatkan hidup kekal. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus lahir untuk mati, kita sebagai pengikut Tuhan dipanggil untuk mati. Kita harus mati supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Karena gereja ini berdiri, saya mau mengajak kita sama-sama. Kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Bulan lalu saya katakan, ayo kita ini sama-sama menginjil. Cari jiwa. Setuju katakan haleluya. Di luar sana ada banyak nggak rekan-rekan anak-anak Tuhan yang lama sudah tidak ke gereja? Kalau temui, informasikan saja. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati di ibadah di tempat ini. Amin ya. Kita akan berlari sama-sama, kita akan berjalan bersama-sama untuk menuju ke Kanaan. Amin. Karena di tempat sanalah hanya orang-orang yang menang, yang sampai garis finish, dia akan memperoleh hadiah. Haleluya. Yang berikutnya adalah utamakan Tuhan. Kita harus mati bagi keinginan kita. Ini berarti kita harus mengutamakan yang namanya keinginan Tuhan, kebutuhan Tuhan. Ketika kita mendahulukan kepentingan Tuhan, yang saya percayai ketika kita bekerja untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka mata Tuhan tertuju dalam kehidupan kita. Dan perlindungan, berkatnya, naungannya akan Tuhan prioritaskan dalam kehidupan kita. Nyatanya kita ada sampai hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan minggu ini. Pokoknya aminkan aja, mau masalah banyak, mau apa lagi? Tantangan banyak. Minggu ini banyak pertolongan Tuhan atau banyak kebaikan Tuhan atau banyak masalah? Walaupun pergumulan banyak. Amin ya.
Pergumulan banyak. Tetaplah saya percaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi pertanyaan ini. Jadi jika kita lahir untuk mati, apa tujuan hidup kita? Jadi kan ujung-ujungnya semuanya akan mati. Pertanyaannya dalam kehidupan kita. Jadi jika kita lahir untuk mati, Yesus pun lahir. Dia untuk mati buat kita. Buat manusia. Buat umat kesayangannya. Saudara, kita begini-begini nih umat kesayangan Tuhan. Benar ya? Dari tempat ini mungkin rambutnya beda-beda. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang semuanya adalah umat kesayangan Tuhan. Maka jadi jangan berkecil hati. Tetaplah kita dikasihi Tuhan. Nah, kalau Yesus berkata, lahir untuk mati, kita juga pun harus berkata seperti itu. Mematikan kedagingan kita. Yesus tidak hidup buat dirinya sendiri. Hal yang serupa juga buat kita. Kita tidak hidup buat diri kita. Ingat, kita ini menyandang gelar anak-anak kerajaan. Amin. Ya, anak-anak Allah, anak Tuhan. Yang notabene kita ini Tuhan lengkapi, ya, ada mandat dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam dunia. Berarti sebuah mandat dalam kehidupan kita ini, kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa ketika kita melakukannya, nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun saya percaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kita lahir untuk mati, apa tujuannya? Yang pertama, ya, saya dapatkan melayani, bukan nilainya. Selanjutnya gini, keinginan semua orang itu banyak sekali. Punya kedudukan tinggi, betul? Menjadi terkenal, mau nggak menjadi terkenal? Menjadi bos? Ada nggak di slide situ? Keinginan semua orang itu seperti ini. Mempunyai kedudukan tinggi, menjadi terkenal, dipercaya. Tapi masalahnya, terkadang ada orang yang memakai bermacam cara, ya, untuk sukses, untuk diberkati. Ada pilihan. Yang pertama, apa di situ? Siapa yang di sini masih pakai begitu? Nggak usah angkat tangan. Cukup dalam hati. Ya kita nggak tahu loh, maaf kata loh. Saya mengingatkan loh, jemaat Tuhan. Di luar sana banyak nggak orang Kristen yang masih datang? Cukup jawab dalam hati saja. Ketika ada anak Tuhan melakukan ini, ayo. Kita ini punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita punya pengharapan. Kalau di sini masih ada yang cari seperti ini, katakan sama-sama bertobat. Bilang kanan kiri. Jangan cari yang nomor 1 itu. Tetaplah Tuhan yang nomor 1. Terkadang orang hanya memilih jalan yang instan. Perlu berdoa. Seolah-olah Tuhan itu diam. Jawaban doa tidak seperti yang saya inginkan. Cepet dong Tuhan. Tapi Tuhan apa? Seolah-olah diam. Putuslah pengharapan. Kecewa sama Tuhan. Jangan lari. Yang pertama betul. Yang kedua, cara-cara tidak sehat. Sikut sana, sikut sini. Ini kalau saya bilang ini adalah Kristen yang model-model Kristen ekor. Ekor itu kira-kira bisa diam nggak? Mana ada ekor diam? Ekor apa yang bisa diam? Enggak ada. Ekor patung doang. Ekor orang Kristen yang sikut sana, sikut sini. Demi memuluskan. Orang yang kalau sikut sana, sikut sini berarti dia Kristen masih bukan kepala, tapi Kristen ekor. Yang ketiga, pilihan terakhir.
Yang pertama tadi, untuk cari sukses orang pilih ke dukun. Yang kedua, dengan sikut sana, sikut sini. Yang ketiga, ataukah yang ini kita pilih? Percayalah kepada Tuhan. Itu dalam Mazmur 37, ayat yang ketiga. Harus percaya Tuhan. Nah, cara Tuhan mengangkat kita itu, cara Tuhan mengangkat anaknya, yang pertama, pasti Tuhan melatih kita. Kalau dilatih, suatu hari saya ngajarin keyboard. Saya ajarin, ya karena saya gurunya, terus dia protes. Biasanya begini om, udah ikutin aja. Karena dia itu bisa, gini loh Bapak Ibu, ngajarin main piano orang yang sudah bisa dengan menurut dia sendiri, sama ngajarin keyboard dari nol, itu saya mendingan lebih gampang ngajarin dari nol. Karena kalau saya ajarin nih, ini kayak si Mas ini kan diajarin. Dia pasti punya prinsip, udah kebiasaannya begitu mainnya. Dulu saya begini, kuncinya C, ini apa? Jempol kelingking nggak berguna, diikat gini dong. Jeng gitu kan. Ya. Saya diajarin protes, kok C-nya begitu? Aku begini kok, udah susah dirubah untuk jempol tengah kelingking yang benar begini. Apaan tuh? Nggak bisa om. Protes. Nah, kalau kita ini lagi dilatih Tuhan, banyak protes. Saya juga tadi ngelatih anak, ngelatih orang, dan saya dilatih orang, saya banyak protes. Kira-kira jadi nggak sih? Enggak. Makanya kalau kita lagi sedang diproses, Tuhan jangan banyak ngomong kanan kiri. Ini lagi diproses nih, lagi bikin donat, saya nggak tahu adonannya gimana. Dikeprok-keprok, ada orang komentar, kok begitu bikin donatnya kira-kira jadi nggak? Udah tak tinggalin, nggak jadi. Nanti bantet, disalahin, nggak bisa. Kok Mas Arsik ada daun bawang Medan, ada riasnya dan sebagainya, nggak begitu, tinggalin jadi nggak? Enggak. Lagi dilatih nih, kita lagi dilatih otot kita nih, setia nggak sih? Kita lagi dilatih Tuhan, sedikit masalah, seolah-olah Tuhan diem, padahal Tuhan lagi melihat dia dari jauh. Ibaratnya begini, contoh. Kalau dulu Eden kecil, Pak mau ke sono, gendong, Pak Endo. Mau ke sono, gendong, kira-kira bisa jalan gak? Si Azal bisa jalan gak Pak? Jadi makanya ada lagu, tak gendong, nah itu gak jadi-jadi. Kenapa? Ototnya nggak jadi. Kalau gambaran seperti itu, kita punya anak kecil, nggak tega. Contoh mau dari sini mau ke sono, aduh nanti capek jatuh, ayo tak gendong aja, papi gendong aja, kira-kira jadi nggak Lek Pur? Jadi nggak Lek Purba? Nggak. Si Daniel jadi nggak bisa jalan? Karena dikit-dikit Kristen yang manja itu seperti itu. Diizinkan Tuhan sedikit, ayo kita berdoa sama-sama. Biar jemaat di GBCS ini, jemaat yang dewasa, yang tangguh. Amin, amin, yang tangguh. Yang kedua, diproses dan dimurnikan. Saya ambil kisah Yusuf diproses dalam hidupnya. Dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, lalu endingnya, siapa yang pernah dibuang ke sumur? Oh enggak ada. Siapa yang pernah dijual? Mungkin yang ketiga ini sering. Siapa yang sering difitnah?
Nah ini baru, mungkin kebanyakan. Oke, kita nggak seperti Yusuf, dicemplungi sumur, kejebur sumur, iya Pak. Tapi dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, mungkin ini tidak terjadi. Difitnah atau dipenjarakan mungkin hanya beberapa orang. Tapi kisah ini adalah menggambarkan bahwa diproses dan dimurnikan Tuhan itu nggak enak. Amin. Jangankan seperti itu, kecelumung sumur dan sebagainya, difitnah orang. Kita pun berusaha untuk memperbaiki diri supaya apa? Orang lain menilai kita ini harus balik lagi seperti awal. Kita harus kerja keras. Dan saya mengajak kita ketika kita dalam posisi seperti itu, tetaplah harus berkata, kita harus berdoa buat mereka. Amin. Kita harus memberkati mereka. Yang pertama tadi cara Tuhan mengangkat dan memberkati kita apa? Yang pertama, dilatih. Yang kedua, yang ketiga, slide selanjutnya. Katakan sama-sama yuk. Menjadi hamba. Ingatkan kanan kiri Bapak Ibu. Menjadi hamba. Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Pelayanan Tuhan, ya, pelayannya Tuhan. Amin. Sekali lagi, kita inilah hamba-hambanya Tuhan. Jadi tugas kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Setuju? Setuju, katakan haleluya. Dan ketika kita sama-sama tuh menjalankan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Ketika kita menjalankan itu, ayo sama-sama. Saya mengajak kita, ayo sama-sama. Yang pertama, jaga iman kita. Yang kedua, jaga semangat kita. Karena ada banyak tangan orang, ada banyak niat orang untuk menjatuhin kita, betul ya? Yuk jaga semangat. Bila perlu, ingatkan pundaknya, jaga semangatmu. Jangan sampai kendor. Karena ini rawan. Diomongin orang, difitnah orang sedikit, semangat bisa patah? Bisa. Ini rawan. Ayo katakan, jaga semangat. Mungkin kita tidak seperti Yusuf dicemplungi sumur, dijual. Dalam kategori ini difitnah mungkin sering. Di penjara pun itu jarang. Tapi Yusuf gambaran. Sebagai gambaran kita bahwa ayo pasti endingnya kita akan diberkati Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kesimpulannya adalah kita baca sama-sama. Itu ada tulisan yang kurang jelas, ada maksudnya itu. 1, 2, 3. Semua orang betul? Semua orang ingin hidupnya naik, tapi tidak semua orang suka dengan cara Tuhan membawa dia naik. Maunya Tuhan itu ikutin kita atau kita ngikutin Tuhan? Harusnya begitu. Tapi nyatanya manusianya kalau sini mah ikut suka-sukamu Tuhan. Betul nggak Bu ya? Di luar sana? Oh betul. Jemaat GBCAS pasti Tuhan suka-sukamu Tuhan lah. Tapi kalau di luar sana? Suka-suka aku lah. Tadi suka-sukamu diganti suka-suka-sukaku. Tapi jemaat GBCAS adalah suka-suka di luar sana. Oh, amin. Berarti itu adalah apa? Sebuah pengertian bahwa mau di dalam sini imannya menyala, di luar juga harus tetap menyala. Amin. Integritas kita sama, di dalam gereja kita taat, di luar juga taat. Amin. Di rumah hal yang sama pun kita lakukan. Di gereja juga kita lakukan. Sekali lagi yuk kita baca ini. 1, 2, 3.
Semua orang ingin hidupnya naik, tapi tidak semua orang suka dengan cara. Ikutin saja gelombangnya. Kita ini lagi berselancar. Amin ya. Ada ngeri-ngeri dikit, ikutin aja. Pasti akan menjadi sebuah keindahan. Dan kita akan menceritakan bahwa kemenanganmu, kemenanganku akan menjadi kesaksianku. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Yang merenungkan segala kebaikan-Nya, kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan baik. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Hari ini kita akan minum dan makan sehidangan dengan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah yang tercurah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari, saya undang kita semuanya bangkit berdiri sama-sama. Mari sebelum kita makan dan minum roti dan cawan ini, kita masing-masing introspeksi diri. Kita merenungkan kehidupan kita yang sampai hari ini Tuhan mengajari kita sedemikian rupa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ketika kami kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dalam merespon, ketika kami berbicara, ketika kami meresponi segala sesuatu, kami kurang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang
suatu malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari ucap syukur buat Tuhan Yesus. Segala kebaikan-Nya, atas kasih dan urapan-Nya turun atas kita. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Buat segala kebaikan-Nya, buat anugerah-Nya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Tuhan urapi umat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan sertai berjalan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu, urapi umat-Mu. Tuhan urapi, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya. Kalau ada yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Ada pergumulan, Tuhan bahkan menjadi jawaban. Tuhan berikan jalan keluar. Topang umat-Mu, topang umat-Mu dan berkati umat-Mu. Sehingga menjadi umat-umat pemenang. Umat-umat yang diberkati. Umat-umat pemenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan usaha, berkati rumah tangga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberikan berkat-Mu dalam nama Yesus. Turun pertolongan mujizat Tuhan atas umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Baik, kita di minggu pertama ini kita akan berikan persembahan. Adakah yang berulang tahun di bulan Maret? Kalau ada, silakan maju ke depan. Yang berulang tahun? Ayo silakan maju. Ayo, yang berulang tahun di bulan Maret. Oke.
Ya, kita akan berdoa, nanti gereja akan berikan souvenir. Baik, sekali lagi Bapak Ibu kita arahkan tangan, kita berdoa buat rekan kita berdoa di bulan Maret. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya umur panjang ada tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Diberkatilah perjalanan hidupnya, diberkati usaha, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna turun atas saya. Dalam nama Yesus, diberkati. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Baik, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan Bapak Ibu, saya akan umumkan, memang kita sudah merenovasi ruang sekolah minggu, ya, sudah tambah besar dan sudah dingin. Jadi anak-anak kita keluar juga nggak ada lagi kata panas. Itu udah 2 PK sama 1 PK. Nanti kamar mandi kita akan pindahkan di luar. Namanya juga lagi renovasi, pasti ada agak nggak enak dilihat. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi nanti ke depan gereja ini akan diberkati Tuhan. Amen. Biar enak dipandang dan enak dilihat dan nyaman buat kita semuanya. Amen. Saya mengimbau dukungan dari Bapak Ibu untuk kita sama-sama, ini rumah Tuhan, ini rumah kita. Tuhan berkati. Ya, bersama-sama kita bawa perpuluhan kita ke depan saudara. Kita mengangkat tangan kita angkat perpuluhan kita saudara. Bapa, ini milik-Mu Tuhan, kami akan kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami Bapa. 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan lipat gandakan dalam kehidupan kami. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bersama-sama kita bawa persembahan kita ke depan saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik Bapak Saudara, kita akan dengar pengumuman sepekan. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini dapat memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman yang telah memberkati kita di pagi ini. Semoga pelayanannya dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini. Tolong dilambaikan tangannya. Haleluya. Selamat datang beribadah di tempat ini. Semoga minggu-minggu yang akan datang
bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Baik, pengumuman sepekan minggu depan tanggal 10 Maret 2024 kita akan mengadakan ibadah raya di tempat ini pukul 10 disertai dengan sekolah minggu. Kalau ada jemaat GBI CHS yang rindu diadakan KUL, boleh menghubungi pengerja di tempat ini atau menghubungi Bapak Edo. Ibadah WBI Sabtu tanggal 9 Maret 2024 jam 3 sore. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan visi gereja kita di tempat ini. 200 jemaat, 10 KUL, 20 pendoa dan 2 kali ibadah. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang kami berikan di siang hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat hambanya yang menyampaikan firman-Nya di siang hari ini Tuhan, Bapak C. Abraham Sadiman. Biar kiranya Tuhan kami diingatkan kembali akan manusia kami yang lama. Biarlah kiranya Tuhan di kehidupan kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Yang berat kiranya Tuhan berikan keringanan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan, yang punya permasalahan kiranya Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Baik itu permasalahan di rumah tangga ya Tuhan, baik di masalah kesehatan, kerjaan ya Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan akan memberikan jalan keluar yang daripada Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dan tangan-tangan yang beri Tuhan Kau berkati berlipat-lipat gali ganda ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap pengerja yang di siang hari ini Tuhan. Baik WL, singer, pemusik, multimedia, diakon, diakonis. Apapun Tuhan bentuk pelayanan yang kami berikan ya Tuhan. Hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Pak Abraham selaku gembala di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, tempat ini Tuhan banyak menuai jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tempat GBCS ini berada Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk visi misi gereja GBCS ini Tuhan. Biar kiranya tahun ini Tuhan akan terjadi 200 jemaat yang rindu menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan juga akan terbentuk 10 KUL dan 20 tim doa. Dan kami percaya Tuhan, semua itu akan terjadi. Dan 2 kali ibadah Tuhan, baik pagi dan siang ya Tuhan. Semua itu hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar tempat kami berada ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati.
Dan kami juga berdoa untuk pembangunan renovasi Tuhan. Apapun itu Tuhan, biar kiranya Tuhan cukupkan. Dan kami percaya Tuhan, renovasi sekolah minggu, apapun bentuk kekurangan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan untuk memenuhinya itu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami pulang Tuhan dari tempat ini. Biar kiranya Tuhan berkati jemaat-jemaat yang pulang dari tempat ini, tiba di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, biar kiranya Tuhan kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan, imamatnya Raja di bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Pulanglah membawa berkat dicurahkannya atas kita berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudusnya akan menyertai, memberkati, memberikan kau damai dan sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Begitu besar